Mateusz Gamrot bilang Arman Tsarukyan lebih difavoritkan menang dibandingkan Hooker. Yaps, itu dikatakan langsung oleh fighter asal Polandia yang sangat bagus dalam bergulat, yaitu Mateusz Gamrot dalam sebuah interview sebelum pertandingannya melawan Charles Oliveira. Gamrot ditanya bagaimana pandangannya mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam main event UFC Qatar nanti. Gamrot pun menjawab bahwa Arman memiliki peluang yang lebih besar untuk mengalahkan Hooker karena Arman memiliki skill yang lebih lengkap dibandingkan Hooker. Menurut Gamrot, Arman adalah contoh gambaran lengkap seorang mixed martial artist, yaitu fisiknya kuat, gulatnya bagus, BJJ juga bagus, dan bahkan kemampuan strikingnya juga hebat. Dengan percaya diri, Gamrot memprediksi bahwa Arman lebih diunggulkan dari Hooker dengan persentase 60% untuk kemenangan Arman. Sebagai seorang yang pernah menghadapi keduanya, tentu saja pendapat Gamrot sangat valid karena Gamrot sudah berbagi momen di oktagon dengan mereka. Uniknya, jika prediksi Gamrot benar, maka ini akan menjadi contoh kecil bahwa MMA benar-benar tidak bisa dimatematikkan. Gamrot berhasil mengalahkan Arman, tapi Gamrot dikalahkan oleh Hooker, meskipun dua-duanya penuh dengan kontroversi. Dan jika nanti Arman berhasil mengalahkan Hooker, maka rekor pertarungan mereka akan saling mengalahkan. Itu juga menunjukkan bahwa kemampuan seorang MMA artis tergantung dari siapa lawan mereka. Gamrot bisa dikatakan menang secara kontroversial karena kemampuan gulatnya saat itu memang sedikit lebih baik dari Arman. Dan BJJ Arman tidak sebagus Charles Oliveira, sehingga meskipun Gamrot kalah secara damage, tapi ia menang waktu kontrol. Gamrot memiliki skill gulat di atas Hooker, tapi masalahnya Hooker punya kemampuan striking yang lebih bagus dan saat itu juri lebih menilai damage dibandingkan kontrol. Artinya, jika kita tidak memiliki skill yang mutlak, maka hasil pertandingan benar-benar tergantung mood juri. Gamrot punya gulat yang bagus, tapi BJJ-nya biasa saja sehingga bisa disubmit oleh Charles. Sedangkan Arman yang juga memiliki BJJ dan nafas yang gak ngotak berhasil selamat dari ancaman submisi Charles Oliveira sebanyak 2 kali. Jadi inilah indahnya dunia MMA, yang mana untuk menjadi seorang fighter top, maka memiliki skill lengkap adalah suatu keharusan layaknya Jon Jones, GSP, dan Islam Makhachev. Pengecualian untuk Khabib sih, ia bukanlah petarung lengkap, tapi skill gulat MMA-nya jauh berada di atas para pesaingnya. Jadi bagaimana menurut kalian? Arman Tsarukyan bilang ia sebenarnya lebih menargetkan Justin Gaethje dalam UFC Qatar. Yap, seperti yang kita tahu bersama, fighter yang kaya dari lahir ini akan dijadwalkan untuk melawan kontender nomor 6 UFC Lightweight dan The Hangman Hooker dalam UFC Qatar bulan depan. Tapi sebenarnya, Arman menjadikan Hooker sebagai cadangan lawan saja karena ia lebih ingin menghadapi fighter favorit saya di kelas ini, yaitu Justin Gaethje. Ia mengaku ingin secepatnya untuk bertarung di oktagon setelah ia absen cukup lama, yaitu setahun lebih. Hal ini karena ia belum berhasil menarik perhatian sang juara, yaitu Ilia Topuria, untuk bertarung. Karena itu, untuk menjaga ritme skill bertarungnya, ia mengambil kesempatan untuk bertarung di UFC Qatar. Awalnya, ia mengincar Gaethje, tapi Gaethje menolak entah karena alasan apa. Mungkin karena ia tahu bahwa Arman akan sangat beresiko, dan meskipun Gaethje adalah favorit saya, tapi saya realistis akan mengatakan bahwa Arman saat ini lebih unggul dari Gaethje yang sudah mulai uzur. Justin Gaethje sendiri sudah mengatakan bahwa ia akan lebih memilih pensiun jika tidak langsung mendapatkan title shot. Karena itu, Arman langsung mengarahkan pandangannya pada Hooker, dan Hooker yang dikenal sebagai fighter yang tak pernah menolak tantangan langsung menyatakan kesiapannya. Ya, Hooker emang rada-rada sih. Di luar oktagon, ia dikenal sebagai pribadi yang humble dan good boy. Tapi jika sudah di oktagon, ia berubah menjadi sosok psikopat yang sangat menikmati sensasi adu pukul dengan lawannya. Ditambah lagi, Hooker pernah mengatakan ketidaksukaannya pada Arman dalam beberapa wawancara, jadi ketika datang tawaran untuk bertarung melawannya, ia langsung siap. Arman berharap bahwa ia bisa menghabisi Hooker secepatnya di ronde awal karena ia ingin menghindari damage atau cedera agar ia bisa langsung bertanding lagi di bulan Januari. Hal ini dikarenakan karena sang raja yaitu El Matador dikabarkan akan kembali ke oktagon di bulan Januari dan lawannya belum dikonfirmasi secara pasti meskipun gosipnya sih Justin Gaethje. Arman ingin menegaskan bahwa ialah satu-satunya kontender yang layak mendapatkan title shot, tapi jika Arman tak mampu menghabisi Hooker di awal ronde, maka sepertinya harapannya untuk menghindari damage akan sirna karena Hooker dikenal sebagai petarung yang suka membuat luka pada lawannya, meskipun dia sendiri juga sering bonyok sih. Akan seru kita nantikan UFC bulan depan, meskipun bulan ini sebenarnya juga tak kalah seru. Jadi bagaimana menurut kalian?
Ilia Topuria hampir dipastikan akan melawan Justin Gaethje di bulan Januari nanti. Yaps, akhirnya setelah sempat mengumumkan akan vakum sampai akhir tahun, Raja UFC Lightweight sekaligus Raja Pound for Pound UFC mengeluarkan tweetan di Twitter bahwa sang raja akan kembali dan takkan ada yang selamat dari rekamannya. Ya, walaupun sempat bilang menghindari Arman sih, tapi yang jelas Topuria sudah menyatakan bahwa ia akan segera kembali bertarung dalam waktu dekat. Banyak pihak yang memperkirakan bahwa sebagai salah satu bintang terbesar UFC saat ini, Topuria akan mengisi main event pertama kerjasama UFC dengan Paramount Plus yang akan dimulai Januari 2026 sekaligus mengakhiri era UFC pay-per-view untuk event UFC berangka. Dan karena para top contender UFC lightweight saat ini sedang berperang satu sama lain, maka calon penantang sang raja tinggal menyisakan dua nama saja. Arman Tsarukyan sebagai kontender utama sudah dijadwalkan melawan kontender nomor 7 yaitu Dan The Hangman Hooker dalam UFC Qatar. Charles Oliveira baru saja melawan Mateusz Gamrot dalam UFC Rio dan langsung meng-call out top contender lainnya yaitu Max Holloway. Max Holloway sendiri saat ini sedang berada dalam cedera dan ia pun sudah menyanggupi tantangan Charles untuk bertarung ketika sembuh nanti. Karena itu, hanya ada dua nama saja yang tersedia, yaitu Justin The Highlight Gaethje sebagai peringkat 5 dan Paddy The Paddy Pimblett di peringkat 6. Meskipun Paddy Pimblett sangat menjual karena memiliki fanbase yang besar di Inggris, tapi UFC tampaknya juga tidak menyukai ide Paddy langsung mendapatkan title shot dengan mengkritik Joe Rogan yang memanggil nama Paddy dalam post-fight interview Topuria setelah mengalahkan Charles Oliveira. Karena itu, petarung favorit saya yaitu Justin The Highlight Gaethje hampir dipastikan akan menjadi calon utama yang akan menjadi penantang Ilia Topuria. Meskipun banyak fans yang tampaknya kurang puas dengan hal ini, tapi sepertinya itu adalah opsi yang paling logis untuk saat ini. Banyak fans yang kurang puas bukan karena Gaethje yang kurang layak, tapi hampir semua fans menduga bahwa Gaethje hanya akan menjadi mangsa empuk Topuria karena doi doyan adu pukul. Dan sejauh ini, Topuria tampak terlalu perkasa jika beradu pukul dengan lawannya. Sebagai fans dari The Highlight, saya sendiri pun juga tidak menampik fakta ini bahwa akan sangat sulit untuk beradu pukul melawan Topuria. Tetapi, bukan berarti Gaethje tidak memiliki peluang sama sekali. Meskipun pendapat saya ini pasti ada biasnya mengingat saya fansnya Justin Gaethje, tapi sebenarnya Gaethje adalah tipikal fighter yang bisa menjadi ancaman bagi striker manapun itu asalkan dia mengikuti game plan dari pelatih. Tapi masalahnya, Gaethje terlalu menikmati sensasi pertandingannya di oktagon hingga ia sering hanyut pada sensasi itu dan lupa pada game plan. Contoh paling gampang adalah saat melawan Tony Ferguson. Di ronde pertama, ia berhasil menghajar brutal seorang Tony. Di ronde kedua, ia semakin brutal tapi terlalu barbar hingga keasyikan menyerang dan akhirnya Tony sempat membalasnya dengan uppercut tajam yang kalau bukan karena bel jeda ronde berbunyi, Justin akan kalah. Di jeda ronde, Trevor Wittman memarahi Gaethje untuk tidak larut dalam suasana dan fokus pada game plan dengan lebih mengutamakan akurasi dibandingkan kebrutalan. Dan akhirnya bisa kita ketahui bersama, Tony Ferguson menjadi benar-benar hancur yang tidak hanya wajahnya tapi juga karirnya. Di pertandingannya melawan Holloway, Justin juga melupakan gameplaynya setelah tendangan Max mengenai hidung Justin dan membuatnya mengucurkan darah secara terus-menerus dari ronde pertama. Dan karena ronde berjalan lama, darah semakin banyak yang mengucur hingga itu memecahkan konsentrasinya dan ia menjadi lepas kendali dan akhirnya KO mengenaskan di tangan Max Holloway. Jika Justin Gaethje bertarung layaknya saat ia bertarung melawan Ferguson di ronde ketiga, 4, dan kelima, saya merasa Justin Gaethje masih memiliki peluang menang karena sebenarnya kekuatan pukulannya tak kalah dari Ilia Topuria. Akurasinya tapi beda sih. Tapi jika ia mode menggila dan langsung jual beli pukulan, hampir pasti Topuria akan menumbangkannya. Secara keseluruhan, Ilia Topuria memang layak diunggulkan jika bertarung melawan Gaethje, tak hanya dari skillnya, tapi juga usia Gaethje yang sudah tak berada di masa prima lagi, karena 30 tahun tentu bukan masa prima untuk kelas ringan. Karena bahkan prime Justin pun juga belum tentu bisa mengalahkan Topuria, apalagi versi tuanya.
Hanya saja, pertarungan mereka juga belum pasti karena sang penantang utama yaitu Arman Tsarukyan berusaha untuk memfinish seorang hooker di ronde pertama dan tak mendapatkan cedera untuk langsung mendaftarkan diri bertarung melawan Topuria di bulan Januari nanti. Jadi bagaimana menurut kalian?